saja ya. Coba Nela ceritain sedikit tentang hasilnya, ya. Hasil dari penelitiannya aja, singkat aja. Kalau untuk hasilnya, kalau masalah sih udah paling hasil screeningnya saya menggunakan 3 senyawa yaitu alkaloid, saponin, dan flavonoid. Mereka sama-sama positif. Kalau yang alkaloid dia mengandung warna orange kecoklatan. Kalau saponin dia berbusa sampai 1 cm dengan menggunakan air panas. Kalau flavonoid dia warna kemerahan, kecoklatan atau kehitaman. Kalau untuk konsentrasi diameter zona hambatnya 15% itu 17,6 mm, 30% 20,3 mm, 45% 22,4 mm, 60% 24,3, 75% 20,6, 90% 27,6, 100% 33,3. Kontrol positif 32,3 mm, kontrol negatif tidak ada daya hambat responnya. Itu sih. Kalau untuk uji dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak jambu dalam kategori 100% itu sangat kuat dan memiliki daya respon terhadap bakteri Staphylococcus epidermis. Itu deh sih Bu kalau singkatnya. Itu. Jadi dari hasil uji screening fitokimianya dia positif semua tiga-tiganya. Iya Bu. Ya. Ya Bu. Benar? Iya Bu. Yang untuk senyawa metabolis Spundera yang bersifat antibakteri apa saja? Senyawa lebih ke arah tanin, flavonoid sama alkaloid Bu. Tapi karena aku di sini tidak menguji tanin, jadi hanya flavonoid sama alkaloid. Flavonoid dengan alkaloid. Itu yang bersifat antibakteri. Ya, tapi ya kalau untuk lebihnya sih kemarin tuh aku nyari lebih ke arah tanin Bu. Kalau untuk ke antibakterinya daripada flavonoid sama alkaloid. Kenapa tidak dilakukan itu? Ya. Bahannya Bu. Hah? Bahannya nggak, kemarin tuh nggak ada bahan untuk uji fitokimianya. Untuk uji fitokimianya, Iya. tanin itu. Emang apa? Pakai apa? Kalau nggak salah pakai Dragon Rock, kalau nggak salah ya. Kenapa sulit carinya? Dragon Rock atau Wagner gitu, lupa aku. Enggak sih, kemarin itu kan teman-teman tuh CK, cuman ada yang tidak tanin gitu, nah jadi nggak bisa. Mereka kan lebih ke arah terpenoid, ini asirinya kayak itu sih, jadi agak mahal juga kan Bu. Kalau nggak salah siapa? Ririn ya. Ririn itu tadi Ibu tadi dia uji tanin. Beda sih mungkin. Alkaloid dan uji tanin pada kopi robusta. Nah itu kan bisa sebenarnya berbagi reagennya ya. Iya benar. Iya, kalau sudah tahu senyawa metaboliknya Spundera yang lebih sebagai antibakterinya adalah tanin, kenapa malah itu tidak dilakukan? Ya? Iya Bu, benar. Sebagai koreksi. Lalu sekarang Nela tahu apa beda antara antibakteri dengan antibiotik? Coba. Antibiotik kan untuk melawan bakteri kan. Jawabnya ilmiah dong. Oh iya sih, harusnya ya. Udah Bu. Apa bedanya antibakteri dengan antibiotik? Antibakteri
antibakteri menurut saya dia lebih ke arah untuk membunuh bakteri-bakteri positif atau negatif, atau bisa jadi maupun bakteri positif maupun bakteri negatif. Kalau antibiotik lebih ke arah untuk melawan bakteri. Nah, bakterinya bisa untuk bakteri gram positif maupun gram negatif. Sama dong. Kalau antibakterinya dia lebih untuk, kalau antibiotik kan lebih untuk perlawanan, berarti kan ada obatnya. Tapi kalau antibakteri kan belum. Iya sih. Jawabannya jawaban S1 lah. Harusnya. Jadi antibakteri itu lebih kepada bakteri. Jadi dia dihasilkan oleh bakteri untuk membunuh bakteri itu sendiri. Kalau antibiotik dia lebih luas. Selain antibakteri, dia juga untuk antimikroba yang lainnya. Berarti dia lebih luas. Jadi antibakteri itu masuk ke dalam antibiotik. Antibiotik itu spektrum untuk antibakteri yang lebih luas, lebih besar lagi. Antibiotik itu, Bu. Ya. Ini kan ujian kompre kan ya? Iya, Bu. Jadi bukan hanya sebatas hasil penelitian, enggak kan? Enggak. Ibu kan bisa tanya-tanya yang lain kan? Iya, benar kan? Benar. Nah, lalu nih, uji efektivitas antibakteri ekstrak etanol dari tanaman daun jambu biji terhadap bakteri. Kenapa dipilih bakteri Staphylococcus epidermis? Karena kan kalau aku pribadi kemarin ngambilnya kalau untuk Staphylococcus aureus kan sudah biasa. Jadi ke epidermidis. Terus juga kan bakteri ini juga kan hidupnya di lingkungan rumah sakit, bukan ke sekitar lingkungan rumah atau apa seperti itu sih. Jadi kayaknya bagus sih kayak gitu kemarin milihnya. Itu milihnya nggak secara ilmiahnya nggak ada. Kenapa dipilih Staphylococcus ini? Tidak ada sih, Bu, kemarin. Tidak. Kenapa? Apakah itu Staphylococcus termasuk bakteri yang ini, Bu, yang gram positif? Apakah ini atau memang belum pernah dipahami ini ada antibakterinya atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Kalau untuk pengujian pasti ada kalau kemarin. Enggak ada. Oke. Di sini kan identifikasi masalah ya, Nela menyebutkan penggunaan antibiotik sebagai salah satu cara efektif dalam pengobatan infeksi. Namun pengobatan antibiotik tidak tepat dapat menyebabkan resistensi. Oleh karenanya itu diperlukan adanya terapi alternatif terhadap yang berpotensi tinggi sebagai antibakteri. Nah, itu Ibu bacanya makanya di situ. Makanya apa yang kita tulis harus tahu, harus masalah. Makanya Ibu tanya tadi apa bedanya antibiotik dengan antibakteri. Oh, iya benar sih ya. Nela menulis itu, sedangkan Nela sendiri nggak tahu apa itu bedanya antibiotik dan antibakteri. Iya benar, iya benar, Bu. Nah, sekarang metode yang digunakan untuk uji aktivitas antibakteri adalah metode definisi Capran. Ya. Ya, Bu. Kemudian nih. Jadi di sini dibuat berapa konsentrasi ini ekstrak etanol daun jambu bijinya. Dibuat berapa konsentrasi? Ada 7. 15. Ya, 15, 30, 45, 60, 75, 90 sama 100, Bu. Kemudian hasilnya yang paling efektif untuk menghambat yang mana? 100, Bu, 100%. Dia diameternya 33,3 mm. Berarti itu yang paling besar konsentrasinya? Iya, Bu. Konsentrasi ekstrak paling besar? Iya, paling besar. Nah, selanjutnya lihat ke
kemarin yang berkaitan. Hah? belum Bu, kemarin itu saya kan ngambil ini kan dari kakak tingkat. Maksudnya tuh yang samanya, cuman beda bakteri sama beda tanaman. Gitu. Beda bakteri dan beda tanaman. Ya, cuman metodenya sama. Sekarang itu tanya, Nela bisa menyimpulkan bahwa daun jambu biji ini memiliki khasiat untuk antibakteri dari mana? Dari konsentrasi Bu. Bener guys? Dari konsentrasi. Kayaknya dia kalau untuk membunuh kemarin, kalau dari sini sih dari konsentrasi Bu. Konsentrasi dari 100% ya Bu. Enggak lah. Dari ini ya. Ini ada nih. Mana Bu? Di apa namanya di Jawa Pustaka Nela ada itu ya. Di 2.6 efek kombinasi obat tradisional. Coba lihat. Halaman berapa ini? Iya Bu. Nggak ada halaman. Iya ada. Nah, itu kan di situ disebutkan tanaman yang digunakan untuk antibakteri terhadap ini adalah jambu biji. Nah, ada jambu biji yang berupa ini mempunyai efek antibakteri. Dari mana ini literaturnya? Ini Gak ada ini. iya, Cahyono itu lah Bu. Hah? Ke bawah. Iya, Cahyono juga. Yang di atas kan ada tuh Cahyono 2010. Harusnya dibuat juga. Iya Kita Bu. harus dibuat, jadi tahu. Nah, itu jawabannya harusnya. Kalau ibu tanya ke Nela tahu bisa menyimpulkan bahwa daun jambu biji ini mengandung antibakteri dari mana? Dari literatur Bu. Dari literatur Cahyono tahun 2010 di situ disebutkan bahwa itu jawaban ilmiahnya. Wah, ini oke. Seperti itu. Ya. Baik Bu. Jawaban S1 dong, bukan jangan jawaban ini, jawaban orang pasar. Baik Bu. Tanya, benar sih. Selanjutnya, penelitian. Di situ. Jadi tadi kembali ke penelitian terkait yang sebelumnya berarti tidak ada daun jambu biji. Rasa ibu sering baca daun jambu biji ini? Iya. Jambu biji ini sudah terlalu umum. Dia memang banyak kegunaannya dalam kesehatan. Anti diare itu sudah umum. Anti diare kan, apalagi masa nggak ada jurnal terkaitnya? Banyak. Tapi tidak apa-apa Bu kalau beda bakteri atau macam mana kayak gitu. Nggak masalah. Yang penting kan kita mengacu ke situ, ke jurnal terkait itu untuk misalnya bahwa memang dia memiliki senyawa metabolis sekunder ini sebagai antibakteri. Itu kan sebagai acuan kita. Jadi kita bukannya mengada-ada, bukannya buat-buat baik, nah, itu kan. Iya Bu. Bahwa memang ada dasar, ada literatur, harus dicantumkan sebenarnya. Ibu pembimbing 2 ya? Iya Bu. Namanya siapa? Pak Dani Pak Bu. Kenapa masalah kemarin nggak jadi ujian sama Pak Dani, kenapa? Kemarin tuh PPT-nya laptopnya rusak, jadi kurang tidak ngirim, jadi uji Pak Dani lewat dari jam 1 besok deh, jadi sudah hari ini jadinya Bu. Itu ya, jadi tadi ya catatan dari Ibu ya. Pertama untuk tanin tadi ya. Iya Bu. Tanin itu tadi nanti coba ditanya kepada nih Pak, tadi Bu Karwa ada menyarankan untuk metabolis sekunder tanin, sementara Nela tidak melakukan uji fitokimia tanin. Bagaimana Pak? Apakah nggak masalah atau mau dimasukkan di hasil dan pembahasan
Jadi dari dari literatur didapatkan bahwa senyawa metabolit sekunder yang lebih bersifat sebagai antibakteri adalah tanin. Namun dalam penelitian ini tidak dilakukan karena ini gitu ya. Ya, Bu. Catatan dari Ibu ya. Nanti coba tanya aku padanya lagi. Nah, terus ini untuk populasinya diambil dari mana ini? Apa, Bu? Populasinya diambil dari mana? Populasi. Terus catatan Ibu satu lagi. Ya, Bu. Nela. Ya, Bu. Catatan Ibu satu lagi untuk jurnal penelitian yang terkait sebelumnya. Ya. Berarti itu yang jurnal terkaitnya harus berhubungan dengan daun jambu biji kan, Bu? Nah, iya, jambu biji. Dan jambu biji banyak itu. Iya. Jambu biji sudah sangat populer, sudah sangat apa ya? Sering sekali sudah diteliti. Gak mungkin nggak ada, pasti ada. Cari, ya. Iya, Bu. Nah, itu. Terus yang ketiga, jadi ini Nela melakukannya di mana? Di lab mana? Di UKB sama BBLK, Bu. UKB untuk yang ekstraknya. Ekstrak, konsentrasi, evaporator. Kalau untuk bakteri ke BBLK. Bakteri BBLK. Kenapa di UKB nggak bisa? Atau nggak ada ini? Kan dia kan mau diinkubasi selama 24 jam, Bu. Oh, nggak ada di UKB. Iya, kan dia mau diinkubasi. Jadi banyak yang kesana, jadi kesana juga. Nggak ada yang di UKB. Terus penulisannya dilihat lagi ya. Ini banyak masih penulisan untuk paragraf, terus margin kiri kanannya. Oh, margin. Ya. Oke. Terus penulisan ini huruf-hurufnya yang nama Latin yang harus dimiringkan, ada yang enggak ya? Ya, Bu. Terus ini paragrafnya, terus enternya ini ada ini 4.5 pengolahan data, harusnya itu di bawah aja. Enter di halaman berikutnya. Dia tuh kalau di laptop saya tuh bener loh, Bu, tapi pas ngirimnya tuh beda lagi. Iya, ini harusnya dibentuk PDF dulu, baru dikirim. Dalam bentuk PDF dia nggak berubah lagi. Oh, oke. Kalau bentuk kayak gini ya beda komputer, beda laptop, dia berubah lagi. Iya. Nah, sekarang medianya pakai apa? NA. Iya, nutrien. Pakai A. Iya, Bu. Ini penanaman anggur. Dia mana hasil ini ya, tabel hasil uji daya hambatnya ya? Ada? Ada, Bu. Di halaman berapa? Di halaman aku. Di dekat. Makanya buat halaman ini. Iya, Bu. Ya? Kenapa nggak dibuat halaman? Susah orang cari-carinya. Iya sih, benar sih. Belum selesai ya? Belum. Di tabel Di tabel berapa? 512, Bu. Hasil uji diameternya kan? Ya. 5? 512, Bu. 512. Di hasil daftar pembahasan. Iya, Bu. Hasil daftar pembahasan itu ini uji konsentrasi, ada kontra positif, kontra negatif. Positifnya pakai sefotaksim. Iya, Bu. Sefotaksimnya pakai yang tablet atau yang serbuk? Atau Yang masih dalam bahan baku? dalam bentuk vial itu loh, Bu. Oh, yang ini ya, serbuk berarti. Iya, yang serbuk. Oke, ini rata-rata daya hambatnya berarti paling besar di 100. 100%. Iya, Bu. 33,3%.
Ya 33,3 milimeter. Eh, saya 4 pengulangan pertama, berarti 3 kali pengulangan. Iya Bu, 3 kali. Kemudian diinkubasi. Itu hasil DMB tadi setelah diinkubasi selama berapa? 24 jam. 24 jam Bu. Kategori kekuatannya berarti yang 100 itu yang sangat kuat. Iya, Ya? iya Bu.